Waalaikumsalam. Ini apa sih, cuma numpang istirahat aja. Tapi maaf ya nggak dimarahin kan di sini. Gak apa-apa sih, aku udah makan belum? Belum sih. Bentar ya Pak ya. Ini punya saya, tadi saya belum makan kok. Bapak makan aja. Bapak? Nggak usah enggak. Kenapa? Saya cuma di numpang hidup aja kok mbak. Gak apa-apa, ini buat Bapak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ini apa sih, cuma numpang istirahat aja. Tapi maaf ya nggak dimarahin kan di sini. Gak apa-apa sih, aku udah makan belum? Belum sih. Bentar ya Pak ya. Ini punya saya, tadi saya belum makan kok. Bapak makan aja. Bapak? Nggak usah enggak. Kenapa? Saya cuma di numpang hidup aja kok mbak. Gak apa-apa, ini buat Bapak aja. Bapak belum makan juga. Ya tapi buat mbaknya mana Gak nanti. apa-apa, masih ada. Silakan makan aja, Oh, belum gitu. makan. Ya udah. Makan juga Pak ya. Makasih ya. Saya ke lagi ya. Ya mbak, makasih mbak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang ya Allah. Alhamdulillah, syukurlah mbaknya baik sekali ngasih makanan. Maaf ya, saya makan. Semoga Engkau menjadikan kami kuat, karena Engkau akan menjadi darah dan daging kami. Maka saya akan makan, dan semoga Engkau menjadi makanan yang halal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sangat bersyukur ya Allah. Saat kami seperti ini, Engkau selalu ada dalam diri kami ya Allah. Engkau selalu memberikan rezeki yang halal buat kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'ani samdi ajmu khabasal adi wa nafam
سواهد يا مولا فعلا لا قولا نص كتابي أولى وسيغلب بالدنيا طولا ذقت ولن نتخلى عاملات المبرور سجلت وجودي من بعد حياة البود ذقت ولن نتخلى عاملات المبرور سجلت وجودي من بعد حياة البود حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى ذقت ولن نتخلى عاملات المبرور سجلت وجودي من بعد حياة البود ذقت ولن نتخلى عاملات المبرور سجلت وجودي من بعد حياة النور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mbak? Ada apa? Kita duduk di atas sambil tadi saya dengar salah bapak, saya kaget, merasa kagum dengar soal. Enggak, Mbak, cuman biasa aja kok. Enggak, bagus banget. Suaranya cuman jelek kok Mbak. Enggak kok, tadi saya dengar tuh kayak kagum sama masnya. Kita duduk di atas ya. Tapi saya kotor Mbak. Kita duduk bareng. Iya, tapi kotor Mbak. Gak enak nanti Mbaknya dilihat sama orang nanti. Enggak apa-apa kan, kita sambil bener nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Makasih banget Mbak ya. Tapi nggak apa-apa banget nih Mbak. Nggak apa-apa. Saya foto soal Mbak Nggak nih. apa-apa kok. Tadi saya sempat dengar Bapak sholawat, jadi kayak saya ngerasa tersentuh, apalagi sholatnya Bapak bagus banget. Tapi itu biasa kok Mbak. Ini suaranya juga pas-pasan Mbak. Bapak mau minum? Nggak usah Mbak. Nggak apa, bentar ya saya ambilin. Permisi ya Pak. Iya Mbak. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang yang baik, orang yang berbakti mulia, dan mudah-mudahan kebaikan Mbak itu menjadi amal ibadah sesungguhnya ya Allah.
Mbak kenapa repot-repot Mbak? Ini aja tadi udah ngasih jajan makanan ini tadi, saya udah sangat bersyukur Mbak. Ini Mbak Bapak, sekarang ngasih air. Bapak minum dulu ya. Pasti haus kan? Ya Mbak nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa. Emang haus sih, tapi saya jadi nggak enak juga. Nggak apa-apa. Banyak baik sekali. Oh, Pak, kan kita harus saling menolong. Makasih Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Bapak asli sini tuh gimana? Saya dari daerah Lingsa Mbak. Bisa. Jauh ya. Kalau boleh tahu ini Bapak bawa apa? Ini saya bawa barang bekas Mbak. Oh, barang bekas. Ya karena keliling nyari barang bekas itu Mbak. Kalau boleh tahu kerja Bapak apa? Ya kerjanya paling cuman cari barang bekas, ini Mas sambil ya kalau lagi istirahat itu kadang ya selawatan kayak gitu Mbak, kayak tadi. Masya Allah, apalagi di era kayak gini kan pasti jarang Iya. banget yang mendengar sholat tapi Bapak masih tetap mendengar, kayak apalagi. Iya Mbak, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya, kita semua juga biar senang berselawat gitu Mbak ya. Kalau boleh tahu Bapak udah berkeluarga atau punya keluarga gitu di sini? Keluarga kalau ibu bapak sudah nggak ada Mbak, dia hidup sendirian Mbak. Astaga. Maaf ya Mas, hanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa kok Mbak, ya memang kenyataannya gitu kan, saya memang nggak punya orang tua Mbak. Tapi saya kagum sama Bapak, kayak hidup sendiri terus masih tetap mau nerapin sholat gitu, kayak saya merasa kagum sama Bapak. Ya makasih Mbak ya. Oh iya, kalau boleh tahu rahasia Bapak kayak sering bersolat tuh apa? Karena saya sendiri kan kayak hampir jarang gitu. Jarang nemuin orang gitu. Iya, jarang nemuin orang kayak Bapak yang masih bersolat. Ya rasanya apa sih Mbak ya, jadi karena memang selawat ini kan lebih-lebih kita membaca selawat kepada baginda Nabi itu kan kita dianjurkan. Nah, jadi mungkin secara rahasianya saya hidup seperti ini itu mungkin dengan menjalani sesuatu dengan keikhlasan ya, yang jelas bahwa saya sadar gitu, karena yang terpenting itu kan di dalam kehidupan kita itu kan harus sadar. Tidak sedikit kita ini hidup di atas dunia ini tidak sadar. Dimana saya katakan bahwa kita tuh tidak sadar, memang kita biasa ya jadi kayak seperti ini kan, hidupnya ya, kerja apa minum segala macam ya. Kalau kita tanya orang kamu sadar, ya pasti katakan sadar gitu kan, sadar. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita nggak sadar gitu nih, ya kan? Yang umumnya kita katakan tidak sadar tuh bahwa dia kayak orang tidur gitu kan, orang pingsan mungkin kayak gitu, mungkin itu yang dikatakan tidak sadar. Tapi kalau kita memperdalam tentang ilmu kesadaran, kita semua ini malah tidak sadar dalam hidup ini. Sebenarnya kan kita tidak sadar, maka karena ketidaksadaran itulah kadang-kadang kita ya namanya kita orang tidak sadar suka lupa, ya kan? Nah, kita berbicara masalah lupa di sini, lupa bukan berarti semata-mata kita lupa kayak kita lupa dengan barang kita gitu kan, oh saya lupa gini, lupa bukan lupa itu yang dimaksud, tapi kita lupa dengan Sang Maha Pencipta. Gimana menurut Mbak? Benar sih. Benar ya, kita suka lupa, tapi pada umumnya manusia itu makanya dikatakan tidak sadar. Kita mengatakan lupa aja kadang-kadang ya lupa paling pikirannya ya barang. Kalau ini saya punya barang ini, saya lupa kalau simpen di mana ya, kayak gitu kan. Padahal bukan seperti itu. Berarti kita lupa tidak sadar itu kita karena selalu lupa. Lupanya kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Kita lupa kepada Sang Khalik.
ya kan? Nah, dari situ maka kita harus dibangunkan atau dibangkitkan atau kita harus hidupkan kesadaran kita. Karena kalau kita memperdalam ilmu kesadaran atau kita mengetahui tentang ilmu kesadaran itu, insya Allah kita akan selamat, ya kan? Ya, benar. Selamat di dunia juga kita akan selamat di Akhirat. Nah, kita selalu mengatakan bahwa seperti kata Mbak tadi kan, kita selalu mengatakan di akhirat. Nah, kenapa kita harus mengatakan di akhirat? Coba. Itu kan secara logikanya kebanyakan manusia itu mengatakan bahwa semoga kita nanti selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan ya, ini sebagai pelajaran buat kita dan juga buat saudara-saudara saya semua dimanapun berada, ini jadi pelajaran kita bahwa kita coba mulai sekarang ini kita menjadi orang yang sadar. Semoga kita selamat saat ini, ya kan? Detik ini, jam ini, itu yang paling terpenting. Kalau masalah akhirat kebanyakan memang kita bicarakan mudah-mudahan kita selamat di dunia sampai akhirat. Emang kita ini penita akhirat? Enggak kan? Ya, Emang kita udah tahu namanya akhirat? Enggak sih. Enggak. Apakah kita akan sampai nanti ke akhirat itu? Enggak. Dan mana sih yang disebut akhirat, ya kan? Yang penting sekarangnya bahwa kita sadar saat ini. Kita menerima apapun keadaan saat ini. Jadi kalau kita sadar, berarti kita pasti akan menerima keadaan saat ini. Yang menerima itu dengan sabar dan dengan ikhlas. Dan kita tidak akan pernah menolak saat ini. Paham nggak maksudnya? Paham banget. Jadi begini, Allah saat ini selalu kata Allah itu, aku dekat dengan hambanya, dekat denganmu, bahkan lebih dekat dengan urat nadi. Berarti kalau kita berbicara masalah secara logika, ya, kesadaran kita itu berarti kalau kita sadar, berarti Allah itu ada di dalam diri kita, ya nggak? Benar. Emang urat nadi kita mana sih? Ya kan? Iya. Ya, berarti lebih dekat dari itu coba. Kalau putus urat nadi sama mati juga gitu. Iya. Nah, berarti lebih dekat dari kematian. Dan berarti sadar, kita ini harus sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita. Dan mbaknya sendiri pun tadi juga nggak sadar, padahal sadar. Nah, itu bedanya. Tadi mbaknya sempat sadar. Tahu nggak sadar mbak tadi itu? Apa itu? Tapi sebenarnya mbaknya belum tahu, tapi mbaknya udah mulai sadar. Di mana saya katakan bahwa mbaknya sadar tadi itu, dikala mbaknya melihat saya, lalu mbaknya merasa hibah, merasa kasihan dan mau menolong seseorang, mau menolong saya, di situ kesadaran bahwa disitulah Allah itu. Berarti perbuatan mbaknya tadi merasa hibah, merasa ingin menolong itu, mau mengasihi ini tuh, itu dah perbuatannya Allah. Tanpa disadari sama mbaknya. Karena apa? Ilmu kesadaran itu adalah ilmu kebenaran. Berarti apa yang dilakukan sama mbaknya tadi itu suatu kebenaran. Berarti kalau benar bahwa itu perbuatannya Allah. Ya. Ya benar, Masya Allah. Pernah nggak dengar tentang ilmu ini? Belum pernah. Pernah ya. Iya. Nah, ini namanya ilmu kesadaran. Makanya kita itu disuruh sadar. Kita disuruh untuk ilmu kesadaran. Kita pelajari ilmu kesadaran. Karena dengan kita sadar, janganlah kita dulu berbicara masalah neraka, masalah surga, masalah akhirat. Nggak usah lah kita, bisa dikatakan kita abaikanlah dulu. Yang terpenting bahwa kita harus sadar bahwa kita saat ini, detik ini, jam ini, semua keadaan ini sudah diberikan oleh Allah dan kita menerima dan kita merasakan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Berarti di saatnya Mbak, ini saya mau nanya nih ya, maaf ya, mau nanya. Ini biar apa ya, biar juga cepat tanggap paham ya. Dan juga buat teman-teman kita yang lain. Sekarang Mbak
Tadi mungkin ini pesan ke kasir. Iya. Telepon ke kasir. Kalau pesan ini aja tadi ke kasir tuh bilang ke kasir, Mbak saya mau pesan ini. Iya. Ya, betul nggak? Benar. Nah sekarang begitu mbaknya mau minum, pernah nggak mbaknya merasa berterima kasih ke gelas ini bahwa air ini udah ditaruh di dalam air ini untuk diminum? Pernah nggak berterima kasih ke gelas ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak berterima kasih ke pipet itu yang menghantarkan air itu ke mulutnya mbak? Nggak pernah. Pernah nggak tadi pas begitu mau minum tuh seharusnya pertama kali ingat kepada Allah? Enggak ya. Itulah nggak sadarnya kita itu. Tapi kalau kita bilang ke orang kamu sadar nggak sadar, ya kan? Sampai kadang-kadang kita bertengkar, aku sadar, aku waras kata orang kan. Tapi begitu kita jelaskan tentang manusia itu tidak ada yang sadar. Tapi kalau manusia sudah sadar, insya Allah. Jangankan akhirat itu udah miliknya Allah. Boleh kalau sekarang kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan orang yang memiliki, kita selalu kemanapun, saat, kapanpun, setiap detik pun kita selalu berada sama dia. Masya Allah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kan itu aja, Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Apapun kita dikasih. Kalau kita sadar, ya kan? Kalau kita sadar bahwa kita itu yakin kepada Allah, bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan mana itu Allah, kita sudah tahu itu Allah dan tahu kita yang kita sembah, pasti akan disayang, ya kan? Semua orang akan dikasih, mau semut, semua binatang, semua makhluknya akan dikasih. Makan ya akan dikasih makan, karena rezeki sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum tentu disayang. Itu bedanya. Mau nggak disayang? Mau. Iya. Contoh, orang punya pacar, ya kan? Dia minta ini sama pacarnya, dikasih, ya kan? Iya. Tapi di belakang itu dia selingkuh sama orang lain. Apakah dia memberikan sayangnya juga? Enggak juga kan? Iya. Cukup kadang-kadang sayang cuman di bibir. Kalau dia benar-benar sayang, pasti apapun juga akan. Iya. Bukan sekedar dia ngasih. Kalau ngasih dia pasti akan ngasih karena dipinta, ya kan? Itu belum tentu dia sayang, kadang-kadang dia selingkuh, gitu. Iya sih benar. Iya. Iya. Nah, makanya mudah-mudahan mbak ya, malam ini kita ketemu, kita menjadi orang yang sadar. Bukan banyak aja, terutama saya sendiri, semoga saya selalu jadi orang yang sadar dan semua saudara-saudara saya semua dimanapun berada, semoga kita belajar jadi orang yang sadar. Kita sadari saat ini saya duduk di sini aja. Tadi kan saya duduk di bawah. Begitu saya selesai baca Bismillahirrahmanirrahim, saya duduk di bawah. Tempat saya duduk itu apa? PC, semen, ya kan? Masuk alam, bumi. Saya di dalam hati saya sudah berpermisi dulu sama bumi. Saya duduk di sini dan dalam hati saya sudah permisi kepada kayu ini yang jadi meja ini yang bisa saya duduk. Kalau kita nggak permisi, berarti kita tidak berterima kasih dan kita sangat kurang ajar. Coba sekarang kita diduduki sakit nggak? Sakit. Entah begitu juga dia juga makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita nggak sadar? Kenapa bengong Pak? Ya? Nggak bener sih Mas. Makasih, kayak dari Mas saya ngerti kalau kita harus lebih ingat Allah gitu dimanapun kapanpun, karena Allah selalu ingat kita kan. Kayak Mas tuh Allah ngingetin saya juga lewat Mas, jadi kayak saya ngerasa benar ternyata yang Mas katakan. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Ya, karena gini juga kita kadang-kadang melihat orang itu, anggaplah sekarang orang itu tidak melakukan satu syariat, ya kan? Sholat umumnya kita bilang. Kadang-kadang kita udah, oh kamu tuh hidupnya kayak gini-gini, kamu nggak baik, kamu nggak pernah sholat, nggak boleh. Kita mengkafirkan orang juga nggak boleh, ya kan?
Karena belum tentu orang sholat itu sadar. Yakin nggak? Yakin. Baru Allahu Akbar saja, ya kan? Pikirannya udah kemana-mana. Benar. Ya kan? Ya. Sadar apakah itu bukan orang yang munafik? Kenapa dikatakan orang munafik? Ya, setahu kita namanya orang munafik itu orang yang tidak menepati janji. Itu namanya orang munafik. Tapi sebenarnya orang yang sholat yang melakukan syariat dan bersujud kepada Allah, tapi dia tidak lagi sadar, itu lebih itu orang munafik. Dia seakan-akan dia pura-pura dia Allahu Akbar, dia sujud, dia rukuk segala macam, dia menyembah Allah, tapi tidak sadar kepada Tuhannya. Dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Begitu dia Allahu Akbar aja, pernah nggak saya tanya sekarang semua ini orang-orang, begitu dia angkat tangannya Allahu Akbar, pernah nggak dia berterima kasih kepada jari tangannya, pada tangannya berterima kasih dia bisa mengangkat dan menyebut nama Allah? Pernah nggak ucap mulutnya itu mengucapkan terima kasih pada mulutnya yang bisa mengeluarkan kata-kata Allah yang dia pakai, baca bismillah, baca fatihah, apapun dia baca? Pernah nggak? Saya yakin semuanya tidak akan tahu. Tidak akan pernah. Begitu dia ambil air wudhu, dia cuma baca bacaan wudhu, tapi pernah nggak sebelumnya dia mau wudhu itu permisi dulu ke air untuk pakai dia wudhu? Tidak akan pernah. Dia masuk ke kamar mandi, pernah nggak dia permisi dulu di kamar mandi itu? Dia injak itu bumi, betapa sakitnya bumi itu diinjak. Benar? Iya benar. Lalu bagaimana kita katakan orang sholat itu juga akan nggak jadi orang munafik? Berarti dia sendiri tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu Tuhannya, tidak tahu dirinya juga. Makanya kita disuruh untuk mengenal diri kita. Nah, dari ilmu kesadaran itu kita akan bisa mengenal diri kita, akan kita mengenal Allah, akan kita tahu siapa yang kita sembah. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita sembah, buat apa? Mending tidur pun juga. Saya tanya sekarang, maaf, kenalan dulu, namanya siapa? Oh iya, nama saya Zahra. Zahra. Sekarang itu. Saya Kasada. Oh iya. Saya tanya ke Mbak Zahra, di saat tidur pernah nggak permisi ke bantalnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Pernah nggak mengucapkan assalamualaikum kepada bantalnya, kepada itu? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Iya. Pernah nggak begitu tidur membaca, mengucapkan salam kepada Allah, mengucapkan salam kepada baginda Rasul, kepada para malaikat, lalu bersyahadat di saat dia tidur? Pernah nggak? Nggak pernah. Coba juga. siapa yang seperti itu? Setahunya orang bersyahadat itu dikala orang nikah, mengucapkan 25 syahadat, dan dikala dia sholat tahiyat, tapi mengucapkan tahiyat aja, mengucapkan 25 syahadat aja, itu cuma bibirnya doang. Padahal itu kesaksiannya siapa yang menyaksikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan. Tapi mana Allah yang menyaksikan? Jangan kita yang bilang Allah udah saya disaksikan sama Allah menurut kita, ya kan? Tapi belum tentu Allah menyaksikan karena kita tidak mengenal dia. Makanya kalau kita tidak mengenal dia, buat apa kita melakukan sesuatu? Sadarlah biar kita kenal dia, sadarlah biar kita kenal diri kita. Karena berdasarkan mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Apabila dia mengenal Tuhannya, pasti dia tahu dirinya siapa. Dan kenapa kita harus berbicara masalah surga? Kita bukan panitia surga. Kita tidak pernah ikut-ikutan untuk menolong Allah itu di surga. Ya kan? Iya. Betapa kita berbicara takut dengan neraka. Dan kita nggak perlu kita lagi berbicara masalah neraka. Itu cuma takut-nakutin. Neraka itu yang mana? Neraka itu adalah kepedihan di dunia ini karena dia tidak sadar. Surga itu mana? Surga itu kebahagiaan dia di dunia ini. Apa yang dirasakan saat ini, detik ini, menit ini, karena dia jadi orang sadar. Sadar diberikan kebahagiaan karena dia sadar kepada Tuhan. Karena dia tidak sadar kepada Tuhan, dia diberikan kepedihan oleh Allah SWT. Itulah neraka. Belum tentu kita akan ketemu neraka yang mana yang dimaksudkan, yang diceritakan begitu oleh orang-orang. Ya kan? Pikirkanlah, sadarlah saat ini.
Kalau kita sudah sadar, apapun yang kita diberikan oleh Allah, apapun yang ada di hadapan kita, kita bisa akan menerima, ya kan? Lalu bagaimana orang jahat? Lalu bagaimana hal keburukan datang kepada kita, ya kan? Ya, kita harus terima, karena keburukan itu, karena ada keburukan ya kita akan bisa jadi orang yang benar. Tanpa ada keburukan, nggak ada kebenaran, ya nggak? Benar. Nah, sekarang kita berdoa, ya Allah, saya jadikanlah jadi orang yang benar, saya jadikan orang yang sabar, saya jadikan orang yang saya ikhlas, ya kan? Begitu datang orang yang minta ngerutuk, ngomel-ngomel, ya kan? Padahal kalau dia sadar, itu dikabulkan doanya oleh Allah, makanya didatangkan orang itu minta biar dia jadi orang ikhlas. Paham nggak? Tapi kayak gimana cara belajar ikhlas kalau menurut Mas? Ya, ikhlas itu makanya menerima keadaan, sadar, kita nih sadar nih, menerima. Mulai awalnya belajar jadi orang ikhlas gini, kita sadar bahwa apa yang kita mohon kepada Allah itu akan didatangkan secara hukum alamnya. Karena gini, sekarang Mbak Zahra itu kepingin jadi orang yang ikhlas, ya kan? Iya. Itu kan cuma habis sholat dan berapa berdoa, ya Allah jadikan kami jadi hamba-Mu yang selalu ikhlas, ya kan? Sementara tidak pernah berbuat, bagaimana bisa jadi orang ikhlas, ya kan? Nah, sadar bahwa di situ, karena itu ingat dengan doa itu, sadar nanti suatu saat akan datang orang minta atau melakukan sesuatu kejahatan kepada kita, bisa nggak kita itu menjadi ikhlas dengan itu? Kita ngasih kepada mereka itu dengan ikhlas. Orang itu melakukan suatu kejahatan, kita terima kejahatan mereka itu dengan ikhlas, bisa nggak? Karena dengan itulah cara dikabulkan, itu sudah hukum alam. Dikabulkanlah doa kita menjadi orang ikhlas. Kalau sekarang nggak datang, atau gimana kita jadi mau ikhlas? Mulut kita aja yang minta ikhlas. Emang mau gitu-gitu aja, ya kan? Iya. Karena sudah diciptakan bahwa Allah itu menciptakan berpasangan, ada lelaki, ada perempuan, ada siang dan ada malam, ya kan? Nah, kalau kita sekarang ingin jadi ikhlas, ya karena datang orang yang akan membuat kita bagaimana caranya untuk jadi orang ikhlas. Entah itu dia datangnya dengan jahat, atau dia datang dengan minta, dengan apapun caranya, dan kita melakukan suatu perbuatan yang ikhlas kepada mereka. Bisa nggak kita menerima sekarang orang jahat itu? Kita hadapi dengan sabar, dengan tenang, udah ikhlas, ya kan? Nah, disitulah kita akan merasakan bahwa kita sudah bersama Tuhan, kita sudah bersama Allah. Di kesabaran itu, di keikhlasan itu kita bersama Allah. Dan disitulah makanya disebut kesadaran itu adalah kebenaran. Duh, maaf Mbak, saya lancang banget, udah banyak nikah di gimana ya. Aku Mas, kayak Saya bukan seorang guru, saya bukan, karena Mbak tahu sendiri kondisinya seperti ini, tapi biar kita tahu, biar kita sadar semuanya. ya, tapi kita kan nggak boleh menilai dari covernya kita. Iya, disitulah makanya orang yang sadar. Jadi kayak makasih, senang bicara sama Masnya. Aduh, Kayak sama-sama ya. kita sadar Ya. kayak gimana kita bisa lebih belajar ikhlas. Ya. Ya, sekarang jadi kalau kita sudah namanya mengenal sedikit lah, mengenal namanya kesadaran itu, ya kita makan aja, kita permisi dulu, kita ucapkan assalamualaikum, siapa yang menciptakan nasi, ya kan? Kita beri salam, kita minta maaf kepada nasi itu yang kita makan, dan mudah-mudahan dia itu, kita berharap menjadi nasi yang halal. Apakah semua makanan halal? Oke, halal kata kita, tapi bagi Allah belum tentu, ya kan? Iya benar. Nah, makanya mintalah, mohonlah ke Allah, sadar, ingat bahwa Allah ini memberikan yang halal. Kalau kita ingat, di situ akan jadi halal, dan itu akan masuk ke dalam perut kita, akan jadi darah daging kita, akan kita hidup juga akan jadi tenang, hidup kita jadi bahagia, tidak lagi ada namanya kebencian, iri, segala macam dalam penyakit dalam tubuh kita. Orang yang sakit, orang yang tidak sadar, karena dia sakit karena dia tidak sadar. Kalau dia sadar,
dia nggak sakit. Apa yang menyebabkan dia sakit? Ya kan? Ya sekarang dia sekarang nggak pernah memohon, enggak tuh habis sholat, habis apa duduk, ya Allah berikan saya kesembuhan, berikan saya kesehatan, ya kan? Cuma gitu doang, gampang. Hidup seperti itu gampang sekali, gampang. Anak kecil buat TK aja gampang kan, bisa ngubah seperti itu. Tapi yang sadar sebesar-sadarnya itu yang paling susah. Oh ya Mas, boleh nggak dengar Mas berselawat gitu, kayak adem banget rasanya. Jadi diiringin dengan selawat ya? Iya, boleh Mas. Boleh. Enggak apa-apa ya sambil minum ya? Nggak apa minum. Nah, ini berterima kasih banget waktu ketemu sama Mbak Zahra yang baik sekali, dan mudah-mudahan mencapai nanti kesadaran itu ya. Ya, Nanti bisa lah ke depannya juga kita diskusi bisa juga ya. Mas juga udah kayak ingetin saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, selawatan ya. Ya, mudah-mudahan kita membaca selawat pada hari ini, kita berselawat dengan Allah, kita juga selawat dengan baginda Nabi, juga para malaikat dan semua mendengarkan kita untuk berselawat. Nah, kita tetap menjadi orang yang sadar, sesadar-sadarnya kita sadar kepada Allah, kita sadar pada diri kita sadar pada Nabi Muhammad. Jadi kesadaran Allah, kesadaran Nabi Muhammad, kesadaran para malaikat ada pada diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmat. Ilahi
حميم ومنهم ما بأن البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagus banget. Kenapa? Terlalu kayak adem gitu. Iya. Iya. Ya, dan sedang kita terlalu juga boleh kita jadi orang sadar Mbak ya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi itu ini sekedar obrolan, tapi mudah-mudahan juga sudah kita dimanapun berada mendengarkan biar kita semua ini menjadi orang yang sadar. Bukan saja kita ini hanya untuk terus berselawat, tapi lebih itu juga mari kita tingkatkan ya. Di saat kita berselawat, kita tingkatkan lagi sedikit, kita jadi orang yang sadar. Mau nggak jadi orang yang sadar? Mau bang. Karena kalau kita jadi orang yang sadar, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu, kita tidak akan pernah pisah dan tidak akan lupa mengingat Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh untuk selalu mengingat kepada Allah dimanapun kamu berada, di saat dimanapun kamu harus ingat Allah, kan itu. Tapi umumnya orang-orang atau kita itu secara umumnya hanya bilang la ilaha illallah, tidak Tuhan selalu hanya berzikir, itu cuma menyebut namanya, bukan mengingat. Harus kita bisa membedakan mana yang menyebut namanya, sekedar menyebut namanya, mana yang mengingat. Ya kan? La ilaha illallah pikirnya kemana-mana. Apakah itu cara orang mengingat? Itu kan cuma menyebut nama. Kalau cuma menyebut nama, semua orang tahu, semua orang bisa. Tapi yang mengingat kan selalu mengingat. Kita itu punya akal, ya kan? Dan dalam kalbu itu ada roh, dan roh itu diciptakan dari cahayanya Allah. Lalu sekarang kita berpakaian rapi, kita berpakaian indis segala macam lah ya, yang pakainya baru, bagus, harganya mahal, untuk badan, untuk jasad, sekedar jasad dihiasi begitu indahnya, begitu bagusnya. Tapi rohnya, kalbunya tidak pernah, ya kan? Gak pernah dikasih baju, gak pernah dikasih apa. Lu bagaimana mau bisa bertemu nanti akan dengan Tuhan? Sementara Allah itu maha suci dan akan bertemu sama orang-orang yang suci. Allah tidak akan mungkin akan bertemu sama orang yang kotor, karena dia orang yang maha suci. Oke, kita bersih, kita bersolek, kita sekarang berwaktu, tapi hatinya itu yang menentukan akan bisa bertemu. Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, berarti dengan urusan jasmani, yaitu dengan mata kita sendiri. Tapi Allah itu akan bisa kita lihat, kita akan bisa kita rasakan, akan dengan jelas kita bisa melihat dengan mata kolbu kita. Kalau kita sudah bisa melihat dengan mata kalbu kita, berarti kita akan tahu kalau kita akan yang kita sembah. Berarti akan sampai apa yang kita lakukan. Tapi kalau nggak tahu ya kesasar. Percuma akan jadi orang munafik, cuma capek-capek. Ya kan? Iya benar. Ya mudah-mudahan ya. Tapi maaf Pak, saya bukan seorang
supaya orang pinter atau orang seorang ustadz atau guru atau apa mengajarkan, mah enggak. Saya orang biasa, apa yang Mbak lihat seperti ini, cuma ini kita sharing ya, kita berbagi. Ya siapa tahu bermanfaat buat diri kita. Bagi saya makasih. Iya, jadi tapi ya saya tekankan buat Mbaknya, ya kalau bisa belajarlah tentang ilmu kesadaran. Dan manusia itu juga punya namanya rasa. Jadi kita itu punya rasa, tapi tidak tahu nama mana ilmu rasa. Tidak pernah didalami, tidak pernah dibaca sama orang bahwa dia punya rasa. Ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa merasakan bahwa, atau kita sudah memperdalam atau dalam diri kita itu sudah punya ilmu rasa, sesuatu yang kita buat akan menjadi indah karena akan mencapai estetikanya nanti. Memancarkan cahaya akan memancarkan begitu. Kenapa? Tidak jauh di situ, karena dia akan selalu apapun yang kita kerjakan dengan kepanjangan tangan ini. Saya melakukan hanya kok jadi kepanjangan tangannya Allah. Enggak. Nah, kalau sudah Allah yang mengerjakan, ya kan? Apa sih yang nggak bagus, apa yang nggak bisa, apa ya? Makanya bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Asalkan kita sadar. Ya Mbak ya? Iya. Ya, maaf ya Mbak, boleh ini saya jadi banyak ini yang mungkin saya pamit dulu Mbak. Oh iya. Ya. Ini makannya tak? Enggak usah Bagusnya lah Mbak. biar tak ambilin. Enggak usah lah Mbak, udah kenyang kok Mbak. Beneran Mas? Iya, enggak usah lah. Ini aja saya nggak boleh saya bawa ini. Oh iya boleh. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Kasih ya Mas, saya senang ketemu sama Masnya, bisa kayak sharing tentang ilmu-ilmu yang baru, tentang pengalaman baru. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Kita ya Mbaknya nanti kalaupun bisa mau ketemu lagi bisa, boleh kapanpun nanti. Karena saya juga sering keliling, karena suka di taman-taman nanti. Ya kalau mau ada yang mau ditanyain atau apa gitu ya silakan gitu kan ya. Tapi maaf ya, saya bukan guru atau apa gitu, tapi kita sharing ya. Sampai tadi kita sharing dengan pengetahuan kita lah gitu kan. Karena jadi seorang ustadz itu tidak mudah, apalagi jadi seorang guru, apalagi jadi seorang guru. Tapi banyak orang bangga disebut ustadz, banyak orang bangga disebut guru, banyak orang bangga disebut guru. Padahal kalau saya sadar dulu di waktu saya sekolah, ada guru saya nama Tuan Guru Haji Abdul Rauf, dia sekarang sudah meninggal, itu guru saya. Apa dia bilang ke saya? Beliau bilang, kita menuntut ilmu 10 tahun di pondok pesantren belum tentu dapat ilmu setain kuku. Setain kuku belum dapat itu 10 tahun di pondok pesantren belum tentu. Lalu enak baru bisa baca bismillah, baca fatihah, lalu bisa cuma baca Al-Quran ya, tapi sementara tidak paham isinya Al-Quran itu. Bahkan dia sendiri tidak sadar apa yang dia baca, hanya dia tahu bahwa dia baca Al-Quran, tapi tidak sadar dia sebenarnya membaca Al-Quran. Itu bedanya. Dia tahu apa yang dia baca Al-Quran. Kalau ditanya kamu baca apa Al-Quran, tapi dia tapi sadar nggak apa yang dia baca itu. Ya, itu banyak orang, makanya ingat saya sadar dengan guru saya dulu bilang 10 tahun di pondok pesantren belum tentu dapat itu. Lalu enak mau dikasih gelar ustaz, enak mau dikasih gelar guru, berat. Biasa, saya orang biasa, lebih baik orang biasa. Yang penting kita sadar. Ya. Abis ini Mas mau kemana? Paling saya keliling gitu. Ya paling nyari dengan sambil kayak selawatan lagi kan. Hati-hati ya di jalan Mas. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Mbak ya? Iya. Hati-hati ya Mas. Ini Mbak saya bawa ini ya. Oh iya boleh. Ini Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Mas. Iya.